Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. La yanbaghi lil aqili an yukhatibal jahila alladhi yadhunnu bi nafsihi al-aqla aslan fa innahu in khatabahu ala muqtada aklih kana mudayyi'an lil aqli wa mustahinan bi fadlih wa in khatabahu bihasabi jahlihi kana mutashabbihan bihi wa ma'dudan mithlah. Qala Allahu ta'ala khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. La yanbaghi lil aqil, tidak semestinya bagi orang yang berakal an yukhatibal jahil, berkomunikasi atau berbincang kepada orang yang jahil, orang yang bodoh, alladzi yadhunnu bi nafsihi, orang bodoh yang mengira dirinya al-aqla, memiliki akal aslan. Ini kalau ada orang yang alim, orang yang mengerti, orang yang berakal, itu jangan berbicara, jangan menjawab orang bodoh yang mengaku dia mengerti, yang mengaku dia faham. Alasannya fa innahu in khatabahu bi ala muqtada akli, jika orang yang berakal itu berbicara atau menjawab orang yang bodoh ala muqtada akli, sesuai dengan kepintarannya, sesuai dengan pemahamannya orang yang berakal, orang yang faham, kana mudayyi'an lil akli wa mustahinan bi fadli, orang yang berakal, orang yang mengerti, orang yang faham ini menyia-nyiakan kepintarannya dan meremehkan karunia yang Allah berikan kepadanya. Wa in khatabahu bihasabi jahli, kalau dia menjawab, kalau dia menjelaskan sesuai dengan kebodohannya orang yang diajak ngomong, sesuai dengan ketidaktahuannya orang yang diajak ngomong, karena mutasyabbihan bihi, orang yang berakal tadi itu menyerupakan dirinya dengan orang yang bodoh.
karena menyerupakan dirinya dengan orang yang bodoh, wa ma'adu dan mithlah, sehingga dia apa? Dikategorikan podo, sama dengan orang yang bodoh. Maksudnya apa? Komentar. Komentar. Lah, yang berkomentar pada umumnya itu adalah orang-orang yang apa? Bodoh, orang-orang yang tidak mengerti. Rata-rata. Perhatikan komentar. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang yang nggak tahu. Kenapa kok nggak tahu? Dia melihat secara zahir, tapi dia nggak melihat secara hakiki. Komentator bola, melihat apa? Secara zahir pemain memindah bola dari teman ke temannya. Terkadang pemain tersebut membawa bola. Komentator akan ngomong apa? Wow, terlalu lama memegang bola. Akhirnya direbut. Lihat, dia nggak tahu bahwa pemain ini mungkin mengomper. Tapi masalahnya dia kebingungan ngoper kemana. Sebelum dioper keambil duluan. Tapi komentator berbicara terlalu lama megang bola, ini itu dan yang lain sebagainya. Dia nggak tahu secara hakikinya pemain itu mungkin sudah mau ngoper tapi kedahuluan keambil. Kita juga gitu kalau ngomentari orang. Kita lihat zahirnya saja, wah, sudah kita habisi dia. Kita habisi, oh kejam, oh biadab, oh ini, oh itu dan lain sebagainya. Kok bisa dia melakukan seperti ini? Kok bisa? Karena kita melihat zahir, tidak melihat secara hakiki. Lah kalau yang dikomentari tadi itu menjawab komentarnya orang-orang yang tidak mengerti, ngelihat jawabannya itu dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya, dengan pemahamannya atau tidak. Kalau dia mengomentari itu dengan kapasitas keilmuan yang dia miliki, sedangkan dia lakukan untuk menjawab orang yang bodoh, orang yang dungu, berarti dia telah apa? Menyia-nyiakan ilmunya. Menyia-nyiakan ilmunya dia. Berarti dia merendahkan sesuatu yang istimewa. Kenapa? Loh, yang diajak ngomong ini orang yang dungu, orang yang bodoh. Tapi dia menjawabnya dengan kapasitas keilmuannya. Berarti apa? Dia menempatkan bukan pada tempatnya. Sesuatu yang berharga bila kita letakkan bukan pada tempatnya, orang pinter atau orang cerdas atau orang bodoh, semua orang akan mengoloknya makanan untuk dimakan, ditempatkan di tempat yang kotor. Bodoh ini, nggak pantas. Kenapa? Makanan ini untuk dimakan
ketika ditempatkan di tempat yang kotor nggak akan dimakan. Itu berarti membuang, meremehkan. Sama dengan orang yang alim, orang yang mengerti tadi itu pinter, dikomentari orang yang bodoh, kemudian dijawab olehnya dengan ilmunya, ya. Loh, itu berarti orang yang merendahkan ilmunya, orang menyia-nyiakan akalnya. Kenapa? Percuma. Saya lihat orang-orang yang meneladani Nabi. Ketika ada orang-orang dungu mengolok-olok mereka, orang-orang bodoh menghina mereka, mengeluarkan jawaban mereka untuk orang-orang tersebut. Enggak. Kenapa? Rugi mengeluarkan ilmunya untuk menjawab orang-orang bodoh, orang-orang yang tolol. Nah, itu kalau apa? Dijawab dengan keilmuan. Nah, sekarang kalau dijawab bukan dengan kapasitas keilmuannya, tapi dengan kebodohan orang yang bodoh. Jadi jawabannya disesuaikan dengan orang yang ngomentari. Jawabannya disesuaikan dengan orang yang mengomentari. Jadi orang bodoh dijawab oleh orang yang ngerti tadi itu, orang yang alim tadi itu, orang yang cerdas tadi itu, dengan kebodohan orang yang bodoh. Ini bagaimana? Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Haddad, berarti dia menyerupakan dirinya dengan orang yang bodoh. Asik ini gambaran ini. Kalau ada monyet, goyang-goyang monyet itu sambil garuk-garuk kepalanya misalnya, kemudian kita serupakan diri kita dengan monyet, waras enggak? Waras enggak? Enggak waras. Kamu punya akal kok menyerupakan diri kamu dengan monyet? Apik enggak itu? Indah enggak? Enggak indah. Kamu orang yang berakal kemudian menyerupakan diri kamu dengan dengan makhluk yang tidak berakal. Sama orang alim, orang yang mengerti, faham, ngomentari orang bodoh dengan kebodohannya orang bodoh. Itu berarti menyerupakan dirinya dengan orang bodoh. Lah kita tahu kalau kita menyerupakan diri kita kepada suatu kelompok atau golongan, katanya Rasulullah apa? Minhum man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, menyerupai suatu kaum, ia tergolong dari kaum itu. Dia punya ilmu, dia mengerti ilmu, punya kapasitas yang luar biasa, kemudian menjawab komentar orang dungu kepadanya dengan kedunguan juga. Berarti apa? Dia menurunkan kedudukannya ke bawah. Lo enak-enak di atas diturunkan ke bawah, podo sama. Makanya yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjatuhkan kedudukan keduniawiannya dengan apa? Menjawab kedunguan orang bodoh yang mengomentari Nabi Muhammad. Apa yang diajarkan Allah? Khudhil afwah. Milikilah sifat pemaaf, memaafkan. Artinya ada orang berbuat salah, maafkan. Ada orang yang nggak benar melakukan sesuatu kepadamu, biarkan. Sudah, maafkan aja sudah. Kemudian wa'mur bil urfi,
kamu jadilah orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, ya, mengajak orang untuk beriman, mengajak orang untuk menjalankan ibadah ini, ibadah itu, mengenalkan kepada mereka caranya ibadah ini, caranya ibadah itu. Kemudian wa'arid anil jahilin, jangan balas kedunguan orang bodoh dengan kedunguan, berpaling dari perbuatan mereka, ya. Hindari kamu berbuat seperti perbuatan mereka. Sama dengan yang difirmankan oleh Allah dalam ayat yang lain, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika orang-orang bodoh mengomentari mereka, qalu, ya, mereka berkata apa? Salama. Artinya tidak menjawab, ya, tidak menjawab atau menjawab yang tidak menimbulkan dosa. Nah, jawaban yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada orang-orang kafir yang menyatakan Nabi Muhammad tukang sihir, stres, gila, jawabannya yang diberikan Nabi Muhammad kepada mereka apa? Diam. Nah, karena apa? Jawaban yang terbaik untuk mereka adalah diam. Menjawab dengan kapasitas keilmuan itu berarti merendahkan keilmuannya, ya. Menjawab menyerupakan diri, ya, kita dengan mereka berarti menurunkan martabat. Berarti paling benar jawabannya adalah as-sukutu, diem. Jadi gak perlu ditanggapi. Tanggapi itu berarti seperti kucing dikasih ikan, dikasih umpan ikan, rebutan, ya. Buaya dikasih umpan daging, rebutan. Lah kan apa? Bodoh semua, ya. Lu dihina ini, ya. Saya mau tanya, orang dihina itu jatuh martabatnya? Kalau pangkat titel yang hakiki, titel yang hakiki nggak jatuh, apa titel yang dohir aja, ya, dohir aja, caci maki nggak jatuh kok. Misal ada guru dicaci maki, guru apa ini? Guru nggak bener, titel gurunya hilang dah, hah? Nggak hilang. Padahal ini duniawi, nggak hilang titel gurunya, dihina, difitnah, nggak hilang. Asal dia berbuat benar, nggak hilang titel gurunya, titel. Begitu juga titel-titel yang lain sudah nggak akan hilang ketika dicaci maki. Apalagi titel ukhrawi, dicaci maki, nggak mungkin hilang. Kemudian ngapain ikut-ikut membalas komentar itu? Faedahnya apa? Untungnya apa? Kalau kamu nggak membalas, ada kerugian tak? Nggak ada keuntungan yang kamu dapatkan. Orang-orang yang komentar itu adalah orang-orang yang bodoh. Lah jangan kita menurunkan martabat kita seperti martabatnya mereka, atau kita menggunakan kepintaran kita untuk menjawab orang-orang yang dungu, berarti menjatuhkan kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan, yaitu ilmu. Karena apa? Menjawab sesuatu yang tidak, ya. Kenapa? Masalahnya yang ia hadapi itu orang bodoh yang mengaku pinter. Alladzi yadunnu binafsihil akla, orang bodoh yang mengaku dirinya pinter. Nah, kalau orang bodoh yang mengaku dirinya pinter, yang menganggap dirinya tahu, ini nggak bisa dikasih tahu. Banyak kan? Ada di antara mereka jadi imam sholat, ada di antara mereka jadi khatib Jumat, macam-macam. Tapi mereka ini karena sudah menganggap dirinya pintar, dikasih tahu bantah, dikasih tahu dirinya nolak. Kenapa? Menganggap dirinya tahu. Karena itu
Itu seperti dikatakan oleh ulama apa? Jahil murakkab. Ya, bodohnya tersusun, numpuk. Ya, bodohnya numpuk. Orang seperti ini ya, nggak bisa diajak ngomong, dinasihati, diingatkan, dikasih, nggak bisa. Ya. Karena itu dikatakan apa? Manusia itu ada 4 macam. Alim wa yadri annahu alim. Ya. Ada orang yang alim, faham, ngerti, tahu, dan dia sadar, dia tahu kalau dirinya alim. Ini adalah orang yang sempurna. Fasawidu, jadikan dia pemimpin, jadikan dia panutan. Yang kedua, alim wala yadri annahu alim. Yang kedua, dia orang alim, orang yang paham, orang yang tahu, orang yang ngerti, tapi dia nggak tahu kalau dia ngerti, nggak tahu kalau dia alim, nggak sadar kalau dia adalah orang alim. Fahadza ghafil, ini orang yang lalai. Fanabbihu, sadarkan dia, bangunkan dia. Dia alim, tahu hukum ini, hukum itu, tapi melakukan sesuatu seperti orang yang nggak ngerti. Sholatnya melakukan hal-hal yang membatalkan, misalnya. Padahal dia tahu kalau itu membatalkan, atau melakukan hal-hal yang lain yang bertentangan. Lah ini orang yang lupa, orang yang lalai, seperti orang yang tidur, bangunkan, bangunkan. Yang ketiga, jahil wa yadri annahu jahil. Ada orang bodoh dan dia sadar kalau dia bodoh. Lah ini fahadza mustarsyid, ini orang yang minta petunjuk, orang yang minta arahan. Fa'arsyidu, kasih petunjuk, kasih arahan, ajari. Kenapa? Sadar kalau dia nggak ngerti, sehingga mau belajar, dijelaskan, difahamkan, menerima. Yang keempat, seperti pembahasan kita, jahil wa yadri annahu jahil. Jahil wa la yadri annahu jahil. Orang bodoh nggak ngerti kalau dia ini nggak bodoh. Artinya apa? Orang bodoh nggak sadar kalau bodoh. Bodoh tapi nggak sadar kalau bodoh. Ini banyak, banyak menggunakan omongannya orang. Jadi apa yang disampaikan orang disampaikan oleh dia, itu rekaman. Kamu podo memori, nggak ada bedanya, tapi kamu nggak paham. Cuma apa? Nyetel yang ada, itu yang ada. Jahil, bodoh, tapi dia nggak sadar kalau dia bodoh. Mau mencari ilmu, mau belajar, nggak mau. Dijelaskan, diterangkan, dibantah, dibantah. Terus orang seperti ini, marik. Ini orang yang keluar dari ajaran agamanya, tersesat dengan kebodohannya. Terus fatruku, tinggalkan sudah. Makanya diajak ngomong dengan keilmuan kita percuma. Karena apa? Kita merendahkan keilmuan tadi itu, menjatuhkan martabat ilmunya. Kemudian kalau kita berbicara sesuai dengan kebodohannya, kita berarti dianggap sama dengan dia. Jadi tinggalkan, sudah. Arid anil jahilin, tinggalkan, jauhi sudah. Nggak manfaat, tidak manfaat. Ini kalau apa? Orang bodoh nggak sadar kalau bodoh. Lah kalau sudah seperti itu percuma sudah. Jadi serba salah. Tetap di posisinya menasehat, mengajarkan, memahamkan, menjawab, itu berarti apa? Menurunkan sesuatu yang istimewa untuk sesuatu yang nggak berarti. Kalau dia menjawab sesuai dengan sesuatu yang tidak berarti ini, dia sama, serba salah. Dengan kapasitasnya salah, menurunkan kapasitasnya salah. Yang benar nggak usah dijawab.
nggak usah diladeni, percuma, terus jalan aja. Terus jalan aja, dengan di medsos atau apa, biarkan terus jalan. Komentari percuma, menjawab komentarnya percuma. Wong ini mereka nggak sadar kalau bodoh kok, nggak sadar kalau bodoh. Dalam membaca Al-Quran bodoh, banyak salahnya, nggak sadar. Dalam ilmu fikih banyak yang dia tidak mengerti, nggak hafal juga, nggak sadar. Terus dijawab percuma, biarkan sudah, biarkan. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang tidak tahu, tapi mau belajar, sadar dengan ketidaktahuan kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang mengerti, dan Allah anugerahkan kita dapat mengamalkan apa yang kita ketahui. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.